Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Saya percaya malam hari ini kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan dengan kesehatan yang terbaik. Malam hari ini, yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita di dalam doa, kita memuji menyembah Tuhan, dan kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunanmu, penyertaanmu sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Orang-orang yang terus percaya dan berharap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami bersukacita dan kami bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami bawa setiap pujian sembah kami kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat. Amin. Yes. Oh. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk apa? Untuk menang. Hey. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lagi sama-sama kata, Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang terhebat dan terbesar buat saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat tangan-Mu yang terus memegang dan menuntun setiap kami umat-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan terus berjalan bersama-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami mau tetap setia mengiring Engkau, kami mau tetap setia mengikut Engkau. Kami mau terus menyembah-Mu dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Biar hati kami Tuhan terus terpaut terus kepadamu ya Abah. Oh ralabaka ya ralabaka ya ralabaka syandara labaka kira labata karalaba syandara labaka takaralaba kira labaka takaralaba syandara labara ya ralaba syandara labu. Kami bersyukur selalu Tuhan buat kasih-Mu, buat pengharapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang mengenali isi hati kami. Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik buat setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk terus setia di dalam Engkau. Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan. Engkau yang memberi hidup, yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap langkah hidup kami. Lagi terus kita sembah Dia, lagi sembah. Yesus, Engkaulah segalanya. Engkau Tuhan, kekuatanku. Dalam kasih-Mu Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami beroleh pengharapan yang baru. Ku cinta Kau selamanya, katakan sekali. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh karena kasih dan kemurahan-Mu, karena tangan-Mu yang penuh kasih itu Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini di hadapan-Mu. Kami boleh tetap setia di dalam Engkau, berdiri teguh di atas dasar firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Call Online GBI Rayon 17. Doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau Bapa yang baik buat kami dan sungguh Allah yang baik buat kami.
Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur buat segala apa yang sudah Kau perbuat buat kami. Kalau kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan, untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih buat hamba ya Tuhan. Dalam terbatasan hamba, biar Kau sendiri Tuhan yang memakai hamba, mengurapi hamba, agar hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti yang Kau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selama bulan Agustus ini gembala rayuan kita, Pak Budi memberikan tema untuk firman Tuhan adalah Going Deeper in Ministry. Lebih dalam lagi dalam melayani. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kebutuhan dan kesehatan kita. Seorang psikologis yang bernama Abraham Maslow dari Amerika Serikat memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Abraham Maslow terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia, di mana beliau mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama itulah kebutuhan fisiologis. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Dan yang ketiga kebutuhan sosial, di mana dalamnya ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dan yang keempat kebutuhan ego, harga diri. Dan yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari kebutuhan sosial, cinta dan kasih sayang ini, ada namanya satu timbul kebutuhan ingin diperhatikan, ingin dilayani dan ingin diberi kasih sayang. Tentunya kalau kita mau jujur, kita semua Bapak Ibu tentunya ingin diperhatikan, ingin dipuji, ingin dilayani. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu, malam ini kita mau belajar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, tentang arti melayani. Sesungguhnya Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia turun ke dalam dunia yang harusnya kita melayani Tuhan Yesus, yang harusnya kita umatnya itu melayani Dia. Tetapi di sana dikatakan bahwa di dalam suatu Injil Matius dikatakan bahwa Tuhan bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita sebagai umatnya. Bahkan Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan melayani? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu nanti searching di sana didapatkan satu kata melayani itu bermakna membantu atau menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata melayani diambil dari satu kata dekonio, yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Jadi kalau bisa saya rangkum, melayani adalah sebuah tindakan membantu seseorang atau orang lain, memberikan diri kita untuk membantu mereka, menolong mereka, baik berupa ucapan, tindakan kita yang kita lakukan tanpa beban, tapi dengan ikhlas, dan kita lakukan tanpa bersungut-sungut. Itu yang melayani sesungguhnya. Kita baca dulu dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Perikop firman Tuhannya berjudul permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius-nya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, ini jawab dari si ibu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu."
yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kata Yakobus dan Yohanes kepadanya, kepada Tuhan Yesus, kami dapat. Kata Yesus berkata kembali pada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Mendengar itu marahlah 10 murid-murid lain yang pada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Perhatikan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Ya, yang pertama, melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu diambil di dalam ayat yang 26. Di sana dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Di ayat 27 dilanjutkan, dan barang siapa yang menjadi termuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Yang saya dapatkan begini, melayani itu menjadi orang yang lebih hebat, bahkan diberkati dari orang yang dilayani. Jadi kalau kita melayani itu sesungguhnya itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan, di mana kita di dalam pelayanan kita itu jadi orang yang hebat, jadi orang yang terkemuka. Makanya kenapa Tuhan katakan kepada kedua muridnya tadi, memang kamu bisa meminum cawanku, tapi mengenai siapa yang duduk nanti kelak di sebelah kanan kiri itu adalah Bapa yang menentukannya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, melayani tidak dibatasi hanya di lingkup ruang gereja saja. Di mana saja kita dapat melayani. Melayani bukan hanya sekedar menjadi WL, singer, aser, pendoa, atau pengkhotbah. Tidak. Tapi sungguhnya melayani itu adalah jika kita memberikan diri kita untuk jadi berkat untuk orang lain. Kalau hidup kita buat orang lain, memberikan waktu kita, perhatian kita, bahkan mungkin materi kita, itu sama saja sudah melayani Bapak Ibu. Jadi melayani itu bukan di dalam lingkup ibadah saja, di ruang gereja, tidak. Di mana tentunya skupnya lebih besar. Suatu ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di mana tentang penghakiman terakhir di dalam Matius 25 ayat 31 46. Di sana dikatakan bahwa Tuhan katakan bahwa kelak nanti saat raja itu datang, dikatakan ada pemisahan antara kambing dan domba, antara orang benar dan orang tidak benar. Kalau orang benar nanti benar atau domba itu di sebelah kanan, sedangkan yang tidak benar atau kambing sebelah kiri. Lalu terjadi percakapan di sana dikatakan di dalam ayat 34 sampai 40, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di sana dikatakan begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ayat 40 Bapak Ibu perhatikan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi melayani, poin pertama adalah artinya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dari ayat bacaan ini kita memahami bahwa kalau saat kita memberikan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah melayani. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, melayani itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3:23, sana dikatakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu dan itu untuk bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi melayani tidak dibatasi dengan namanya ruang gereja. Melayani bukan dibatasi sekedar hanya menjadi tampil di ibadah raya, tidak, tapi di luar sana kita bisa melayani. Seperti Tuhan katakan, kita bisa melayani. Saat kita mengunjungi orang sakit, itu saja melayani. Saat kita mendoakan orang sakit, itu melayani. Saat kita berkunjung, membesuk teman-teman kita yang ada dalam penjara, itu pun melayani Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan di dalam gereja kami, itu ada anak-anak muda yang memang dipersiapkan untuk tugas di mana mereka membawa kursi roda, mendorong oma opa yang untuk naik tempat ibadah kami. Itu salah satu melayani Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi poin yang pertama yang kita dapat melayani adalah memberi diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua yang dapat pelajari dari bacaan tadi, melayani adalah anugerah Allah, sebab jika kita dipanggil untuk melayani, maka itu artinya kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Sebab seharusnya nih kita ini gak layak karena kita umat manusia yang berdosa. Tapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka kita dilayakkan, bahkan kita dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian, kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi bukan kita sesungguhnya yang memilih, yang menjadi ingin pelayan, bukan. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang melayakkan kita, Tuhan yang memilih kita untuk jadi hambanya, untuk jadi pelayannya. Sebetulnya tinggal bagaimana respon kita menanggapi akan anugerah Allah. Apakah kita menerima anugerah itu dengan sungguh-sungguh, menerima kebaikan itu dengan sungguh-sungguh dan mau melakukannya, dan kita mau terlibat dalam pelayanan Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih ada kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan itu, karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Yang ketiga Bapak Ibu, poin yang terakhir yang dapat saya sampaikan, bahwa melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas akan kebaikan Tuhan, kita tidak dapat membalas akan kasih Tuhan. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah kita ingin memberikan hidup kita, membalas akan kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melayani pekerjaan Tuhan.
Di dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan katakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Melayani adalah cinta kita kepada Tuhan. Dan jika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga melakukan akan setiap perintah Tuhan. Dan salah satu bukti kita melakukan perintah Tuhan adalah kita ikut melayani pekerjaan Tuhan. Kita jadikan pelayanan menjadi keharusan dalam hidup kita. Karena itulah yang dapat kita lakukan. Karena itulah yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Sekali lagi, melayani adalah cinta kita kepada Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan. Itu yang kita dapat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melayani adalah panggilan tertinggi dari sebuah kekristenan. Sebab melayani adalah tugas yang pernah Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentunya juga kita harus melakukan hal yang sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi dapat kita simpulkan malam ini dan dapat kita pelajari mengenai melayani. Yang pertama adalah melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain seperti Tuhan Yesus. Pelayanan bukan menerima, Bapak Ibu, tapi pelayanan adalah memberi. Dan melayani tidak dibatasi dengan namanya gedung gereja atau lingkungan gereja. Tapi kita bisa melayani di luar sana. Karena Tuhan katakan perintahnya adalah kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sama kita manusia. Dan kalau kita mengasihi sama manusia yang bukan anak Tuhan itu sudah melayani, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan melayani adalah anugerah Allah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi melayani bukan suatu beban, tapi bila kita melayani karena itu semua anugerah dari Allah. Dan melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan dan membalas akan kebaikan Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan harta benda kita. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah hati kita. Hati yang mau taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Dan salah satu bukti kita mengasihi Tuhan itu kita mau terlibat dalam pelayanan. Dan yang perlu kita ingat Bapak Ibu, melayani bukan untuk supaya kita dilihat keren, supaya kita dilihat dipuji orang, tidak. Tetapi melayani sampai nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Apapun masalah kita, apapun kondisi kita, jangan pernah kita lelah melayani Tuhan. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Roma di dalam Roma 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu kendar bila rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, selama kita masih ada kesempatan, ayo kita lebih giat lagi dan lebih dalam lagi masuk dalam dunia pelayanan. Bukan suatu kebetulan kalau gembala pembina kita Pak Niko mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun bangkit jadi teranglah. Untuk itu biarlah masing-masing hidup kita menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang lewat pelayanan kita. Ada sebuah quotes mengatakan demikian Bapak Ibu. Saya pernah baca. Melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Artinya melayani dapat menjadi sebuah kehormatan jika kita melakukannya dengan sungguhan hati tanpa beban, apalagi bersungut-sungut. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang sudah kan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah online. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Kau perbuat buat kami malam ini. Kalau malam ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu mengenai melayani Tuhan. Biarlah masing-masing pribadi kami boleh mengerti kembali akan panggilan kami. Dan kami boleh mengerti akan arti melayani. Kami mau Tuhan lebih dalam lagi masuk dalam pelayanan. Lebih dalam lagi melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Karena kami Tuhan melayani bukan melayani manusia tapi melayani Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga sudah memberikan persembahan. Biar kiranya persembahan ini untuk pekerjaan-Mu Tuhan berkati
tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan, call online ini. Biar kiranya Tuhan juga sendiri memberkati masing-masing kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus dari malam hari ini sampai Maranatha dijemput kedua kali. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.